Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 5. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, yaitu hari ini kita akan membahas tema 8 ya. Oke, langsung saja cekidot. Oke sahabat sekolah, kita awali dahulu dari muatan pelajaran PPKN di KD 3.3. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Rumah adat di atas berasal dari... Ya, ada yang tahu dari mana? Ya, benar sekali. Dari Riau. C jawabannya. Oke, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat di atas berasal dari... titik-titik. Ada yang tahu dari mana? Ya, dari Sumatera Utara. Oke, soal nomor 3. Salah satu kesenian daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah A, B, C, atau gambar D? Ya, gambar C ya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan bacaan mengenai keragaman sosial budaya masyarakat berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Ya, jadi bacaan ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Judulnya Desa Unik di Bali. Oke, kita baca. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya, sedangkan desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya pada masyarakat Hindu Bali. Jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mapasah. Nah, pertanyaannya, merupakan salah satu desa tertua di Bali dan masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai adat budaya. Desa yang dimaksud adalah titik-titik. A. Panglipuran, B. Bali Aga, C. Trunyan, D. Tenganan. Ya, benar sekali, Desa Tenganan. Soal nomor 5, upacara adat pembakaran jenazah disebut dengan apa tadi? Ya, ngaben ya. Ngaben adalah upacara adat pembakaran jenazah di Bali. Oke, berikutnya soal nomor 6. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, kita harus menerapkan sikap A. Menonjolkan budaya sendiri, B. Mencari budaya yang baik, C. Saling menghargai atau saling menjelekkan. Yang mana? Ya, saling menghargai budaya daerah lain ya. C jawabannya. Oke, soal nomor 7. Cara menyikapi keberagaman tingkatan ekonomi di masyarakat adalah bagaimana cara menyikapinya? Dengan saling tolong-menolong atau B. Meminta-minta? Atau C. Saling menghargai dalam perbedaan atau D. Saling meremehkan? Ya, yang pasti jawabannya C ya, saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Oke, kemudian soal nomor 8. Sikap toleransi yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah yang paling benar yang mana? A. Tidak menghargai pendapat orang lain. Ya, ini masa tidak menghargai ya. B. Berbicara yang sopan. C. Membeda-bedakan suku agama. Masa membeda-bedakan. D. Tidak mau bergaul. Nah, ini jelek juga. Berarti jawabannya yang paling bagus. Ya, B ya. Berbicara yang sopan. Oke. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita masuk di KD Bahasa Indonesia ya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia di KD 3.8. Ada teks. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Nah, kita baca, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi.
Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dan sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi, tumbuhan yang mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh ya. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, soalnya proses siklus air yang tepat berdasarkan teks bacaan di atas adalah A, B, C, atau D. Yang mana? Yang paling mendekati dan mewakili dari teks di atas ya A ya. Air menguap, kemudian uap air naik dan berkumpul di udara. Lalu terjadilah proses pengendapan dan proses pengembunan. A ya. Oke, soal berikutnya nomor 10. Teks lagi ya. Baca teks bacaan untuk menjawab soal nomor 10 sampai 12. Berarti soal nomor 10, 11, 12 dengan teks ini ya. Oke, mari kita baca. Handphone atau HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. McCall dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kilo. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatex 8000X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuan. Nah, selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan. Dari tahun 1990 sampai dengan 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih dari 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai HP, atau populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android ya. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Handphone yang pertama kali dikeluarkan pada tahun. Nah, ini soalnya ya. Jadi soalnya handphone yang pertama kali dikeluarkan pada tahun sesuai bacaan tadi. Ya, benar sekali tahun 1983 yang beratnya 1 kilo itu ya. Nah, soal nomor 11, yang mengembangkan HP dengan sistem operasi Android adalah siapa? Ya, Google Inc. ya. Oke. Lanjut, masih dengan teks tadi, soal nomor 12, sistem operasi Android dikembangkan pada tahun ya 2013 dikembangkannya ya. Kemudian soal nomor 13. Bacalah teks bacaan untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Nah, judulnya Daur Hidup Kupu-Kupu. Tahap pertama daur hidup kupu-kupu adalah telur. Ukuran telur adalah sebesar ujung pensil. Tahap kedua adalah ulat atau larva. Ulat ini berasal dari telur yang menetas. Ulat memakan daun dan bunga. Ulat juga mengalami pergantian kulit selama ia bertumbuh. Tahap ketiga daur hidup kupu-kupu adalah kepompong. Pada awalnya, kepompong berwarna hijau muda dengan bulatan-bulatan berwarna emas. Masa kepompong ini adalah masa beristirahat. Tahap terakhir adalah kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu berkembang menjadi kupu-kupu dewasa yang nantinya akan bertelur lagi. Daur hidup hewan ini pun berulang kembali dari awal. Nah, soalnya nomor 13 ini yaitu daur kupu-kupu yang benar adalah yang mana daur hidup kupu-kupu yang benar? Dari penjelasan teks di atas. Ya, yang benar B ya, telur kemudian menjadi kepompong kemudian jadi larva, lalu kupu-kupu kecil baru kupu-kupu dewasa. Gitu. Berikutnya
Kita masuk ke soal nomor 14. Pada daur hidup kupu-kupu terjadi masa istirahat yang terjadi pada tahap ya, C ya, jawabannya kepompong. Tadi di bacaan sudah jelas. Oke, soal nomor 15. Bacalah teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16. Ya. Kita baca ya, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia memerlukan air untuk masak, mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat ada yang menggali sumur untuk mendapatkan air. Untuk mengambil air dari dalam sumur digunakan timba. Nah, bagian-bagian timba meliputi ember, tali, dan katrol. Untuk menggunakan timba terlebih dahulu disampirkan pada katrol. Posisi katrol dikaitkan pada tiang penyangga yang tepat berdiri di atas sumur. Salah satu ujung tali yang telah dikaitkan pada katrol dikaitkan pada gagang ember. Setelah itu, timba dapat digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur. Nah, berdasarkan bacaan di atas, cara masyarakat untuk mendapatkan air yaitu dengan cara gali sumur PDAM atau mata air gunung atau sungai? Ya, sangat jelas ya, menggali sumur jawabannya. Soal nomor 17, evaporasi adalah apa evaporasi itu? Ya, A ya, proses penguapan air laut. Tuh. Dan soal berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran IPA KD 3.8. Soal nomor 18. Selain dari air sungai dan air laut yang mengalami penguapan pada siklus air, uap air juga berasal dari dari tumbuhan ya. Berikutnya soal nomor 19. Cara yang dapat dilakukan agar manusia mendapatkan air tanah dengan membuat biopori, bendungan, sumur, atau terasering. Ya, dengan buat sumur agar mendapatkan air tanah. Berikutnya soal nomor 20, proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah disebut apa? Ya, infiltrasi ya. Jawabannya B. Oke, sahabat sekolah, soal berikutnya yaitu nomor 21. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan yang terjadi pada A. Hutan yang ditumbuhi banyak pohon, B. Bukit berpasir lembut, C. Tanah lapang yang luas, atau D. Jalan beraspal atau beton. Kata kuncinya di peresapan air hujan ya. Itu kesulitan jika jalannya beraspal atau beton. Pasti airnya sulit masuk tanah ya. Oke, soal nomor 22. Syarat mikrobiologi air bersih adalah mana tidak mengandung zat kimiawi atau pH-nya antara 6,5 sampai 9,2 atau tidak mengandung kuman penyakit atau suhunya 10% sampai 25%. Ya, tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Itu syarat mikrobiologi air bersih ya. Berikutnya soal nomor 23, tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih kecuali. Nah, ini ada kecualinya ya. Ada kecualinya. Ini harus jadi perhatian. Jadi berarti yang kita cari yaitu tindakan yang jelek ya, yang tidak mendukung dalam mengurangi air bersih. Coba A, menghemat penggunaan air. Ya, masuk tidak ini ya? Masuk ya. Berarti bukan jawaban ini. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air. Ya, ini tidak termasuk karena tindakan yang bagus ini. Kemudian, membuat lubang resapan. Ini tindakan bagus. Dan D, menggunakan air berlebihan. Nah, kemungkinan ini ya. Yuk kita lihat. Ya, jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 24. Hal ini yang dapat menyebabkan kelangkaan air bersih adalah mana yang dapat
menyebabkan kelangkaan air bersih. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat yang A, pembangunan jembatan di atas sungai. Ini kira-kira menyebabkan tidak. Yang B, pembuatan bendungan dan waduk. C, pengubahan lahan hijau menjadi perumahan. D, penanaman pohon sepanjang jalan. Yang mana? Apakah ini atau yang mana? Kita lihat, iya, C ya jawabannya. Mengubah lahan hijau menjadi perumahan. Otomatis tempat airnya berkurang. Oke. Nah, sahabat sekolah, kita masuki muatan pelajaran IPS untuk KD 3.3 ya. Soal nomor 25, jenis usaha yang kegiatannya berupa mengolah barang jadi. Jadi kata kuncinya mengolah barang jadi atau setengah jadi menggunakan sarana dengan peralatan tertentu adalah A, perikanan, B, perkantoran, C, pendistribusian, atau D, perdagangan. Yang mana? Pendistribusian ya. Kemudian soal nomor 26. Jenis usaha yang dilakukan dengan cara mengambil langsung hasilnya dari sumber daya alam tanpa mengolahnya dinamakan apa? Ekstraktif, interaktif, jasa atau agraris? Ya, ekstraktif ya. Jawabannya A. Oke. Berikutnya soal nomor 27, koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya disebut dengan koperasi. Ya, koperasi produksi ya. Kata kuncinya karena ada hasil produksi ini. Oke, soal nomor 28, koperasi dijalankan berlandaskan asas adalah ini berasaskan apa koperasi itu? Kekeluargaan, keberuntungan, kesejahteraan, atau kebersamaan? Ya, kekeluargaan ya. Soal nomor 29, masih di IPS, pelukis bisa menghasilkan gambar yang bagus untuk dijual. Kegiatan tersebut dalam ekonomi termasuk kegiatan konsumsi, distribusi, produktor, atau produksi. Ya, produksi ya, karena memproduksi lukisan. Gitu. Oke. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 30. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, dari produsen ke konsumen. Namanya apa? Produksi kan membuat, konsumen pemakai. Namanya, jadi orangnya dinamakan apa? Distributor ya. Kalau kegiatannya namanya distribusi, kalau orangnya distributor. C jawabannya. Oke. Soal nomor 31, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ini yang ditanyakan orangnya. Orangnya. Ya, mana kalau kegiatannya kan konsumsi. Kalau orangnya, ya konsumen ya. C jawabannya. Soal nomor 32, kegiatan menghasilkan suatu barang atau menambah nilai dari suatu barang. Jadi, kata kuncinya menghasilkan barang atau menambah nilai. Disebut kegiatan ya produksi. B ya. Gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 33 masuk ke muatan SBDP KD 3.2. Nah, perhatikan lagu Kampungku yang ada di gambar. Kemudian soalnya, birama yang terdapat dalam lagu di atas adalah A, B, C, atau D? Ya, C ya, 3/4. Soal nomor 34, tangga nada yang digunakan untuk menyanyikan lagu syukur adalah ya, sedang ya, sedang. Nomor 35, nada diatonis minor memiliki interval adalah ya, minor. Ya, 1/2, 1/1/2, 1/1/1. C jawabannya. Soal nomor 36. Tari remo menggunakan pola lantai yang berbentuk
vertikal, B lingkaran, C, U, D diagonal. Ya, jawabannya diagonal ya. Berikutnya soal nomor 37, tarian yang menggunakan pola diagonal adalah ya, tari gending Sriwijaya. Oke, nomor 38. Dian dan teman-temannya akan mencoba menari tari kreasi baru. Mereka mencoba melakukan pola lantai zigzag dan lingkaran. Gambar pola lantai yang sesuai dengan yang dilakukan Dian dan teman-temannya adalah, ingat, yang akan dilakukan adalah pola lantai zigzag dan lingkaran. Kita cari mana yang zigzag dan lingkaran. Ya, yang B ya, jawabannya B. Oke, soal nomor 39, perhatikan langkah-langkah membuat gambar cerita berikut. A. Penyelesaian gambar. B. Persiapan. C. Sketsa. D. Menentukan tim mana. Ini belum urut ya, berdasarkan pernyataan di atas, urutkan. Urutannya yang benar ya B, B, D, C, A. Jadi persiapan bahan alat dulu, terus kemudian menentukan tema, kemudian baru C membuat sketsa, ini nomor 3, dan penyelesaian gambar, ini nomor 4. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, soal terakhir atau nomor 40. Salah satu hal yang membedakan antara menggambar teknik basah dan teknik kering yaitu, ya, jawabannya adalah A. Media teknik basah butuh bahan pengencer dan teknik kering tidak. Gitu. Oke. Nah, oke, akhirnya selesai sudah pembahasan soal di tema 8 kita atau kupas tuntas penilaian akhir tahun PAT kelas 5. Dan jangan lupa kita akan bersambung di video pembahasan soal PAT kelas 5 di tema 9. Oke, sampai jumpa. Dadah.